Albert Einstein pernah mengatakan, gila itu adalah mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang masih sama. Ini artinya, kalau emang pengen hasilnya beda, ya caranya mesti beda juga. Dengan begitu, menghadapi situasi tersebut, kita perlu menggali sisi-sisi kreativitas yang ada di dalam diri. Nah, masalahnya nih, ketika gali sisi kreativitas tersebut, seringkali kayak ada yang sabotase ya, gitu. Kok kayaknya saya mau gini, cuman ketarik lagi. Saya mau gini, cuman ketarik lagi. Buat kamu yang masih suka ngalamin hal tersebut, Disney Creativity Strategy bakal ngebantu kamu mengeluarkan sisi-sisi kreativitas tanpa tersabotase di dalam diri. Oke, simak terus ya video ini. Sebelum membahas bagaimana teknik berpikir kreatif, kita perlu memahami dulu nih teman-teman, gimana sih sebenarnya dari definisi kreatif tersebut. Nah, saya mengambil definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif itu apa sih? Kita lihat sama-sama ya. Jadi kreatif itu adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, di sini teman-teman perlu paham lagi daya cipta itu apa. So, saya telusuri, saya lihat lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, daya cipta itu adalah kemampuan untuk mengadakan hal yang baru. Nah, jadi tadinya nggak ada, tadinya belum kepikiran, jadi mulai kepikiran. Kalau saya mengambil kesimpulan, jadi sebenarnya berpikir kreatif itu apa sih? Kita seringkali ngomong, ayo dong kreatif gitu ya, ayo keluarin sisi kreatif dari diri kamu. Tapi kita mungkin belum punya pemahaman solid mengenai definisi kreatif itu kayak gimana. Nah, kesimpulan saya sederhana aja kok. Definisi dari kreatif itu adalah yang tadinya belum ada, kita mulai mengadakan. Yang tadinya kita belum tahu gimana solusinya, kita jadi tahu bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Yang tadinya belum kepikiran, kita jadi mulai kepikiran. Nah, kata belum ini menandakan bagaimana kreatif itu jadi sebenarnya bukan mengadakan benar-benar jadi ada lagi gitu ya. Cuman tadinya sebenarnya belum kepikiran aja. Mungkin itu udah ada, mungkin kita udah tahu, cuman kita belum kepikiran dan kita belum melihat pengetahuan kita di sisi yang lain tersebut. Atau juga mungkin memang kita belum tahu, karena itu kita mencoba mencari untuk tahu. So, jadi sebenarnya kreatif kurang lebih adalah seperti itu. Nah, menurut saya kreatif ini termasuk hal yang cukup penting untuk kita kuasai, untuk kita pelajari di masa pandemi seperti ini. Kenapa? Karena di masa pandemi kita menghadapi segala sesuatu yang tadinya belum ada, benar nggak? Gitu ya. Tadinya kita belum tahu, wah ini gimana nih kita harus melakukan sesuatu secara berbeda. Ini kita belum pernah ketemu sebelumnya, gitu. Ini belum pernah kepikiran. Semua dunia mengalami hal tersebut, entah kita sebagai seorang penjual gitu ya, kita yang biasanya ngandelin face to face, sekarang face to face harus dibatasin gitu. Kita belum tahu nih jadinya gimana, kita belum kepikiran nih jadinya gimana jualan via Zoom gitu ya, jualan menggunakan website dan lain segala macamnya. Atau juga di dunia hal-hal yang lain, di dunia industri di dunia industri misalkan, mulai banyak koordinasi-koordinasi yang harus dilakukan secara online dan lain segala macam. Kita ketemu dengan dunia yang cukup berbeda. Kalau kita tidak menguasai bagaimana cara yang berpikir kreatif, kita akan kepusingan dan lelah mengatasi masalah-masalah yang ada. Sebenarnya ini bisa kita atasi dengan mudah kalau kita tahu bagaimana caranya mengeluarkan sisi kreatif di dalam diri kita. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin ngebahas teknik kreatifnya based on dari toolsnya NLP. Nah, NLP kepanjangan dari Neuro Linguistic Programming itu punya tools yang bagus banget teman-teman sekalian. Namanya adalah Disney Creativity Strategy. Dari namanya kita tahu bahwasanya teknik ini dimodel oleh NLPers dari Pak Walt Disney. Ya, beliau merupakan tokoh yang sangat inspirasional sekali yang mengeluarkan ide-ide cemerlang dan kreatif menurut kami gitu ya. Tadinya orang nggak pernah kepikiran tuh bahwasanya bisa membuat sebuah taman bermain seperti itu, bisa membuat film seperti itu. Karena beliau memulai, akhirnya kita mulai jadi kepikiran dan mulai mengembangkan hal tersebut. Nah, yang memodel beliau adalah salah satu kontributor luar biasa di NLP itu yang bernama adalah Robert Dills. Nah, Robert Dills ini menemukan dalam salah satu wawancara dengan timnya Walt Disney. Nah, beliau menemukan ada kalimat cukup menarik sekali. Kita lihat ya kalimatnya. There are 3 kinds of Walts. First is the dreamer. Second is the realist.
third is the critics. And you never know which one comes to your meeting. Wow, ini keren sekali gitu ya. Jadi Robert Dills ketika mendengar kalimat ini langsung muncul aha moment gitu. Langsung oke, jadi ternyata Pak Waltz itu punya 3 cara berpikir gitu, 3 state atau 3 posisi untuk mengeluarkan sebuah ide kreatif. Yang pertama itu adalah dreamer. Yang kedua itu adalah realis, yang terakhir itu adalah kritik. Dan terkadang timnya itu stres sama beliau karena nggak pernah tahu beliau bakal jadi yang mana. Misalkan gitu ya, ayo kita dreamer aja, keluarin dong ide-ide kamu. Hal-hal yang belum pernah kepikiran silahkan, nggak usah mikirin pakem dan aturan. Tiba-tiba di saat yang sama menjadi kritis gitu ya, karyawannya lagi dreamer, tiba-tiba nggak bisa kayak gitu, kita harus berpikir kritis dong. Nanti kalau itu gagal gimana dan lain segala macamnya. Karyawannya jadi bingung dan stres menghadapi beliau. Hanya saja ternyata ya ini rahasia beliau mengeluarkan bagaimana apa yang beliau ciptakan itu menjadi sesuatu yang kreatif dan juga sangat inspirasional sekali. Oke, so dari kalimat ini Robert Dills membuat sebuah model berpikir kreatif yang tadi kita sebut sebagai Disney Creativity Strategy, yaitu adalah menggunakan 3 posisi ini, 3 cara berpikir ini. Yang pertama adalah dreamer, realist, dan yang terakhir adalah critics. Nah, caranya, kuncinya adalah menurut Robert Dills kita perlu mengakses itu satu demi satu. Nah, ini kuncinya banget teman-teman. Jadi seringkali sebenarnya kita udah bisa tuh berpikir kreatif tapi gagal ketarik lagi sama diri kita. Kenapa? Karena kita menjadi seorang dreamer dan realis dalam satu waktu yang bersamaan. Kita lagi mikirin hal-hal yang baru, kita lagi berimajinasi, teman pikiran realistis kita udah datang, realistis aja deh lo, nggak mungkin kan kita bisa melakukan hal itu di zaman sekarang dan lain segala macam. Dihantam lagi sama pikiran kritik, karena kita tidak mengakses itu satu demi satu. Jadi ya buru-buru keluar pemikiran baru mau nulis idenya gimana, baru mau keluar tuh di dalam kepala kita udah kehapus lagi. So teman-teman, jadi tekniknya di dalam Disney Creativity Strategy sederhana loh ternyata. Kita mengakses ini satu demi satu. Jadi kurang lebih gini gambarannya. Pertama dreamer, kita dreamer aja dulu. Jangan diganggu-ganggu sama realistis dan juga dengan kritis. Jadi ya udah libatin aja semua imajinasi kamu dan lain segala macam. Nanti kita akan bahas secara lebih mendetail. Nah yang kedua setelah dreamer baru kita mulai realis. Karena kalau only dreamer yang kamu cuma ngimpi aja tapi nggak bisa diimplementasikan. Nah itulah mengapa Walt Disney bisa sampai bikin film-filmnya, bisa sampai akhirnya tercipta Disneyland dan lain segala macam karena beliau tidak hanya dreamer tapi juga realis. Dan yang terakhir adalah dikritik. Kita bahas satu demi satu ya. Kritis maksud saya bukan kritik. Dreamer itu maksudnya apa? Nah, dreamer di sini artinya sebuah tahapan di mana kamu perlu mengeluarkan semua ide yang ada dalam kepala kamu. Lupakan semua aturan, lupakan semua pakem-pakem. Yang penting kuantitas, cari sebanyak-banyaknya ide. Jadi di tahapan ini kita perlu disiplin. Ketika kita mau jadi realistis, kita mau jadi kritik, ntar dulu, nanti ada waktunya. Nah ini dalam sesi coaching sangat menarik sekali. Kalau bisa dibilang brainstorming namanya ya teman-teman. Kumpulkan ide sebanyak-banyaknya. Nah biasanya kita pakai Jamboard kalau secara online, tulis banyak-banyaknya apa yang sih yang pengen kamu lakukan. Aduh nanti kalau nggak bisa gimana coach? Nah itu jangan dipikirin dulu, oke? Nanti ada waktunya kita menjadi seorang yang realistis. Saat ini dreamer aja dulu. Jadi lupakan aturan, lupakan pakem, lupakan kebiasaan. Pokoknya apa yang muncul langsung kita cantumkan di dalam Jamboard itu. Nah teman-teman juga bisa mengajak atau kalau untuk diri sendiri gitu ya, googling aja ide sebanyak-banyaknya untuk melakukan sesuatu. Ini kita akan sangat kaget yang tadinya kita nggak pernah kepikiran, yang tadinya kita nggak pernah tahu, muncul dan kepikiran dan jadi tahu. Hanya kata kuncinya, lupakan semua aturan pada saat dreamer. Oke, biasanya ini makan waktu 10 menit, 15 menit, silahkan tentukan sendiri. Setelah itu baru kita berganti ke realis. Ya ingat pesawat nggak ada gunanya kalau cuma terbang tapi nggak bisa mendarat. Nah kamu juga harus berpikir realistis karena rencananya kan mau diimplementasikan. Jadi kita di sini berpikir realistik, kita berpikir implementatif, cara menggunakannya gimana dan kita mulai memperhitungkan. Di tahapan ini biasanya makan waktu yang cukup lama karena kita berpikir nerapinnya gimana. Jadi kurang lebih setelah kita dreamer, tadi idenya ada banyak, mulai tuh dipikirin mana yang mungkin dan bisa kita implementasikan. Setelah itu bagaimana caranya, jadi seperti itu.
So udah puas kan berpikir imajinatif, masuk ke tahapan berikutnya kita mulai realistis. Mana yang bisa kita lakukan dan mana yang akan kita lakukan, lalu bagaimana caranya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini asik banget. Jadi nggak cuma sekedar menemukan sesuatu yang belum ada, tapi juga memikirkan bagaimana cara melakukannya. Next, yang terakhir baru kita berpikir kritis. Kita caranya sederhana, kita mencari celah gagalnya di mana sih rencana tersebut. Contoh misalkan ya, kita sudah menetapkan, oke, saya mau bikin sebuah program namanya 14 hari membangun habits. Misalkan ini contoh saya aja ya, saya akhirnya menetapkan itu. Nah, saya mencari celah gagalnya di mana nih program. Oh, ternyata ini 14 hari. Kalau orang udah keburu bosen, nanti nggak in charge lagi sama tugas-tugas mereka gimana. Nah, saya mencari celah gagalnya. Setelah celah gagalnya ketemu, saya membuat langkah antisipasinya. Oke, kalau gitu gimana antisipasinya? Kita buat sistem seperti A, B, C. Kurang lebih seperti itu ketika kita berada di dalam posisi kritik. Ingat teman-teman, ini dilakukan secara berbeda ya. Jadi yang pertama dreamer dulu, yang kedua realis, yang ketiga adalah kritik. Tiap tahapan adalah penting, jadi jangan ada yang kamu lewatin. Nah, tipsnya bagaimana supaya lebih oke lagi melakukan Disney Creativity Strategy. Tipsnya yang pertama, atur posisinya masing-masing. Jadi saya pisahin tuh. Nggak cuman ganti mikirnya, ganti cara mikirnya, tapi saya juga ganti posisi duduk. Atau kalau berdiri, ganti posisi berdiri. Jadi gampangnya pakai ubin misalkan ya, saya di ubin yang pertama gitu loh. Di ubin yang pertama saya menggunakan cara berpikir dreamer. Ya udah saya ngedream aja dulu, saya berimajinatif. Setelah itu saya geser. Nah, saya geser ke sebelah kanan di posisi nomor 2. Saya menjadi realis. Tipsnya kalau saya ketika realis sambil melihat posisi dreamer. Jadi apa yang tadi si dreamer katakan, maksudnya cara kita waktu di dreamer kita buat, kita mulai realistis ini mungkin nggak, cara yang tadi mungkin nggak, dan lain segala macamnya. Dengan pindah posisi ini memudahkan kita berpindah cara berpikir juga. Jadi kurang lebih seperti itu kan, ada sebuah pemahaman yang menyebutkan bahwasanya motion create emotion. Jadi ketika kita pindah motionnya, itu akan menghasilkan sebuah emotion dan membuat cara berpikir kita menjadi berbeda juga. Setelah posisi yang kedua, saya buat lagi posisi yang ketiga. Biasanya posisi yang ketiga ini adalah posisi yang tegak lurus dengan posisi yang kedua. Jadi di depannya posisi kedua kurang lebih kayak gitu ya. Tinggal saya puterin aja kursinya jadi menghadap ke posisi nomor 2. Posisi nomor 3 di sini tadi tipsnya sambil menghadap ke posisi nomor 2. Udah kita bahas tadi kritik itu. Tahapan nomor 3 adalah kritik gitu ya. Nah, kita mengkritik apa yang sudah kita putuskan di tahapan realis. Nah, ini tipsnya yang pertama. Jadi teman-teman atur tuh posisinya supaya mikirnya nggak nyampur. Ini memudahkan sekali. Di awal-awal kita mencoba menggunakan Disney Creativity Strategy. Nantinya sih kalau udah lama-lama nggak usah pindah-pindah posisi. Cuman pakai hentikan jari aja juga kita udah bisa melakukannya. Ketika di awal-awal sarannya pindah posisi untuk mempermudah berpikirnya. Yang kedua, akses pengalaman. Nah, kalau ternyata aduh susah nih buat jadi dreamer, teman-teman cari aja pengalaman dulu yang pernah benar-benar menjadi seorang yang imajinatif. Nah, itu diingat-ingat itu situasinya pas kapan. Contoh misalkan saya pernah benar-benar imajinatif waktu SMA gitu, ketika lagi bikin lagu dulu. Saya adalah seorang anak band gitu, pengen lagi bikin lagu. Nah, di situ saya imajinatif banget. Realisnya nanti dulu, pasar nanti nggak terima dan lain segala, ntar dulu bikin lagu dulu kayak gitu ya. Nah, saya ambil tuh pengalamannya, coba dihayati kembali perasaannya saat itu gimana sih kita bisa imajinatif. Lalu biasanya bahasa tubuh tuh gerak ngikutin apa yang ada dalam perasaan kita. Nah, ikutin bahasa tubuhnya kayak gimana. Dengan bahasa tubuh seperti itu, dan kita mulai menjadi berpikir imajinatif. Atau tanyakan aja ke tubuh, bisa gitu ya. Kalau mau berpikirnya imajinatif nih, enaknya kayak gimana sih duduknya? Nah, biasanya tubuh udah mulai gerak-gerakin tuh. Oh, kayak gini nih biar enak. Ada yang supaya imajinatif, duduk di sofa atau mungkin rebahan dan lain segala macam. Kalau terlalu formal di kursi meja yang tegak lurus, kayaknya nggak imajinatif deh. Monggo, silakan. Itu kecenderungan personal masing-masing, kita punya gaya bahasa tubuh yang berbeda untuk mengakses sebuah perasaan di dalam tubuh. Yang terakhir tipsnya, kalau misalkan masih belum cukup, ide kreatifnya masih belum puas, ulangin aja lagi. Jadi nggak usah bingung, aduh udah ngelakuin Disney Creativity Strategy tapi kok masih gagal. Tips yang ketiga adalah ya kamu ulang lagi prosesnya.
Dan sebagai kunci yang tadi teman-teman udah dibahas di awal, yang terpenting dari Disney Creativity Strategy ini adalah kamu disiplin. Kalau emang lagi dreamer ya dreamer, kalau lagi realis ya realis, kalau emang lagi kritik gitu ya kritik. Jadi kita punya waktu untuk berpikir masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Semoga apa yang di-sharingkan hari ini bisa ngebuat kamu lebih mudah dalam menghadapi suatu masalah, sehingga ketika mentok kamu sebenarnya masih bisa berpikir dan mencari cara-cara yang lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Andra Hanindyo supaya nggak ketinggalan tentang teknik-teknik NLP yang lain atau gimana caranya berpikir kreatif dengan metode-metode yang lain. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.